Perhatikan tugas yang akan kalian kerjakan hari ini. Saya coba share screen dulu ya. Oke, ini bisa terlihat ya? Bisa, Pak. Oke, baik. Oke, jadi beberapa kendala yang saya lihat dari pengerjaan tugas itu proses untuk melakukan pemanggilan perintah, kemudian bagaimana menghasilkan screenshot dari hasil perintah. Nah, itu ada beberapa yang saya lihat masih ada yang kurang tepat jawabannya ya. Nah, hari ini saya coba untuk kulas kembali sebenarnya pematerian kemarin itu terkait dengan proses apa. Nah, beberapa perintah yang kemarin sudah kalian kerjakan dalam tugas, ada dua, khusus untuk insert dan create. Itu memang dua paduan dari dua definisi language sama manipulation language. Nah, tapi yang menjadi fokus utama pada bagian SQL hari ini itu sebenarnya adalah kaitannya dengan DDL itu sendiri ya, Data Definition Language. Nah, kemarin memang belum banyak yang menyimak hal itu, sehingga hari ini juga saya ulang kembali beberapa konteks kaitannya dengan Data Definition Language dulu. Nah, seperti yang sudah tadi sempat saya singgung bahwa nanti ada kaitannya dengan tugas yang akan kalian kerjakan. Saya coba informasikan dulu materi yang pernah saya ulang kemarin kaitannya dengan Data Definition Language itu seperti apa. Nah, kita akan bahas hari ini ya. Saya coba cross check dulu untuk apa ya ini ya, untuk aplikasinya ya, itu yang belum bisa connect dengan baik ini saya. Oke, fokus kita hari ini adalah pembahasan tentang Data Definition Language dan perintah-perintah yang ada di dalam Data Definition Language. Nah, ini nanti secara teori kalian bisa ulang baca kembali pada saat nanti saya upload materi ini di Smart ya. Jadi nanti silakan kalian download tentang pengertian dari Data Definition Language, pembahasan Data Definition Language untuk membahas tentang apa. Nanti kalian bisa downloadkan di materi yang saya berikan. Nah, tapi yang pasti pada saat kalian nanti memahami tentang Data Definition Language, harapannya yang paling kalian fokuskan itu adalah tentang 3 hal perintah ini. Nah, mohon nanti bisa kalian praktikkan baik-baik pada saat kalian nanti berinteraksi dengan SQL. 4 hal ini terkait dengan definition language itu benar-benar harus kalian ketahui ya, walaupun pada proses pengetikannya mungkin tidak langsung hafal bagaimana cara kalian menuliskannya gitu. Itu nggak ada masalah, yang penting kalian tahu perintah itu tujuannya untuk apa, kayak gitu dulu lah. Jadi pertama, ketika kalian membuat database, kalian tahu database-nya bagaimana cara perintahnya. Kemudian pada saat kalian melakukan perintah untuk pembuatan tabel database, kalian tahu perintahnya untuk apa. Kemudian pada saat kalian melakukan pengubahan tabel, kalian tahu fungsinya bagaimana. Kemudian pada saat kalian melakukan perintah untuk menghapus, kalian tahu fungsinya seperti apa. Nah, yang kalian lihat pada layar share screen ini kaitannya dengan Data Definition Language yang ada di SQL ya. Jadi
ini juga sudah saya sempat informasikan bahwa perintah SQL akan sama dengan perintah SQL yang ada di DBMS apapun. Nah, terkecuali untuk kasusnya yang ada kaitannya dengan perintah yang dieksekusi oleh DBMS tersebut. Misalnya seperti yang saya informasikan kemarin, kalau kita mau show database, itu hanya perintah yang dilaksanakan pada DBMS MySQL. Nah, sedangkan pada saat kita menggunakan SQLite, itu tidak menggunakan show database. Jadi perintah-perintah seperti ini sebenarnya udah banyak ya di internet untuk perintah SQL. Sehingga yang harus kalian ketahui pertama adalah antara perintah SQL dengan perintah DBMS MySQL itu ada beberapa perintah yang berbeda. Yang paling harus diketahui itu adalah perintah SQL-nya. Mungkin saya bisa informasikan referensi ya. Saya sambil buka referensi bagaimana perintah SQL itu bekerja. Ini kan contohnya ya, tapi setiap contoh di perintah SQL ini nanti pun akan kita terapkan dalam prakteknya. Ya, jadi misalnya ini ya, saya coba informasikan dalam bentuk sintaks seperti ini. Nah, ini bisa kalian perhatikan ya, ini punya referensi di Witrischool ya, Witrischool. Ini udah dari zaman saya masih S1 dulu. Nah, itu sudah ada perintah kaitannya dengan ini. Ini contoh ya, misalnya kalau untuk select ya. Nah, ini sudah ada contohnya di sini. Tinggal ini nanti beberapa bisa kita terapkan di pemrograman kita. Nah, khususnya untuk database, SQL itu berjalan hanya di sini saja. Nah, ini hanya perintah yang berjalan di SQL kita. Jadi ada create, ada drop, ada backup. Nah, ini semua ada proses yang ada di sini. Oke. Nah, setiap pengaksesan DBMS seperti yang kalian ketahui bersama, kalau teman-teman ada yang menggunakan SAM, mungkin akan berbeda dengan kawan-kawan yang menggunakan Laragon. Nah, seperti contoh, kalau kita mau melakukan pengaksesan Laragon, itu kan kita menggunakan folder yang berbeda dengan folder yang diterapkan pada SAM ya. Nah, saya akan coba contohkan untuk penggunaan pada SAM ya. Kalau kita menggunakan SAM, sebentar ya, kalau kita menggunakan SAM, kita akan mengakseskan ke folder yang berbeda. Folder yang kita akses pada folder SAM, saya coba informasikan seperti ini ya. Kalau folder yang kita akses pada SAM, itu foldernya adalah, sorry ya, sebentar ya. Ini, maaf ya, ada ponakan saya udah ngisi. Beginilah kalau kuliah sambil online ya, jadi ada distraksi. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak mengganggu proses pembelajaran ya. Jadi saya ulangin kembali. Kalau kalian nanti melakukan proses pengaksesan di folder SAM, maka nanti kalian bisa mengaksesnya di folder seperti ini. SAM, kemudian MySQL, kemudian folder bin. Nah, pastikan folder kalian, folder pengakses sama SQL kalian itu berada di sini. Bisa seperti ini. Jadi pastikan kalian mengakses foldernya di dalam MySQL-nya seperti ini, di dalam SAM-nya seperti ini. Nah, kalau saya contohkan di dalam folder Laragon, folder pengaksesannya itu berada pada folder Laragon. Nah, penginstalannya biasanya dilakukan di root-nya saja, kemudian masuk ke pengaksesan bin. Ya, ini saya contohkan seperti ini. Jadi nanti pengaksesannya ada di C, kemudian nanti masuk ke folder Laragon, kemudian masuk ke folder bin, Nah, kalian bisa berada di folder ini, kemudian bisa langsung mengambil folder yang ada di sini.
Nah ini boleh kayak gini ya. Nah, jadi kenapa harus diakses di folder ini? Karena eksekusi untuk aplikasi MySQL kita itu berada di sini. Jadi folder MySQL kita ada di sini. Yang ini nanti akan kita akses menggunakan command form. Kalau kita menggunakan command form nanti akan bentuknya seperti ini ya. Ini bisa kelihatan ya tulisannya ya, atau kurang besar ya? Bisa kelihatan aja ya. Kemudian kita akses dulu keluar. Nah, kita bisa langsung masuk ke folder seperti ini. Oke. Kita bisa langsung masuk folder seperti ini, atau kita masuk satu-satu lah ke dalam foldernya. Ini kalau kasusnya adalah yang dipakai localhost-nya untuk Paragon. Kalau localhost-nya adalah MySQL, maka seperti yang saya informasikan tadi, kalian masuk ke folder, masuk ke C, kemudian masuk ke SAM, kemudian masuk ke MySQL kalau nggak salah, kemudian kalian bisa masuk ke foldernya bin seperti ini. Jadi nanti kalian akses seperti ini, depannya tulis CD. Bisa seperti ini ya. Nah nanti setelah melakukan pengaksesan seperti ini, oke, baru nanti masuk ke dalam MySQL-nya. Jadi perintah MySQL-nya seperti biasa, info root link p. Oke. Nanti akan masuk ke layar monitornya MySQL. Nah, ini sampai sini dulu bisa dipahami ya, kawan-kawan. Nah, sebenarnya ada banyak cara untuk bisa masuk ke foldernya MySQL. Mungkin tidak bisa diingat atau tidak bisa dihafal dengan cara seperti ini. Karena ini kan harus masuk ke foldernya secara berurutan seperti ini. Tapi pada saat kita melakukan proses pengaksesan MySQL itu tetap harus memang lewat seperti ini ya. Maksudnya tetap menggunakan command form seperti ini pada saat kita mengakses command form untuk MySQL-nya. Nah mungkin bisa cara sederhananya bisa dilakukan dengan cara seperti ini ya. Ini coba saya close tadi dulu ya. Jadi pada saat kalian berada di foldernya kalian, folder SAM yang saya bilang tadi masuk ke folder bin atau seperti yang saya akses saat ini. Nah kalian tinggal mungkin klikkan di sini, kalian tinggal bisa klikkan sini, kemudian kalian ketikkan cmd, kemudian enter. Nah nanti dia otomatis akan masuk ke folder yang kalian akses. Oke. Jadi di halaman address barnya ini kalian tinggal ketikkan cmd terus enter. Nanti kalian akan ditampilkan layar untuk command form-nya. Tinggal kalian akses untuk MySQL-nya. Kemudian enter password, itu tidak usah, langsung enter saja. Jadi akan masuk seperti ini. Oke. Kemudian sebentar ya. Nah, setelah kalian berada di
Oke, setelah kalian berada di sini, kemudian seperti biasa dengan melakukan perintah MySQL-nya, perintah MySQL-nya ya, masuk ke perintah MySQL-nya untuk pengecekan database. Kalian bisa masuk ke perintah seperti itu. Kemudian pada saat kalian sudah berada di lingkungan MySQL seperti yang tadi diinformasikan, bahwa semua perintah di sini yang ditampilkan di sini juga merupakan bagian dari perintah data definition language. Oke. Saya perlu ingatkan kembali pada saat kita membuat sebuah database itu dengan menggunakan perintah create database, kemudian nama database-nya apa. Perintah create-nya di dalam database ini nanti memungkinkan kita untuk membuat database secara independen. Oke, nama database itu sama seperti nama tabel yang sifatnya unik dan tidak bisa tidak bisa ada redundansi di situ. Jadi ketika kalian sudah membuat satu nama database, maka kalau kalian membuat nama database lagi yang sama dengan database yang sudah kalian buat sebelumnya, maka itu tidak akan bisa kita simpan. Maka sifat nama dari database itu sifatnya unik. Kembali diingatkan bahwa sebelum kita membuat database, jadi kita pastikan dulu bahwa database itu nanti akan ada tabel aktif di dalamnya. Nah, untuk membuat database, kita perlu menggunakan statement dulu untuk bisa masuk ke dalam database-nya. Jadi nanti pada saat kita mau membuat tabel, kita harus berada di dalam database-nya gitu. Jadi kita gunakan use database dulu untuk bisa masuk ke dalam pembuatan tabel. Jadi tabel ini tidak akan bisa kita buat tanpa kita menggunakan database tersebut. Nah, waktu kalian membuat database, yang harus kalian ketahui bersama adalah nama tabel di dalam database tersebut dibuatkan dengan nama apa, kemudian kita tentukan nama fieldnya, kemudian kita tentukan tipe dari field tersebut. Nah, ini adalah constraint-nya. Nah, materi constraint sudah saya sampaikan di kelas teori ya. Terkait dengan constraint, saya sampaikan di kelas teori apa itu constraint. Nah, itu terkait dengan argumen dari sebuah batasan. Nah, itu juga saya pernah sampaikan ke kalian, tipe datanya apa misalnya. Apakah tipe data tersebut bersifat unik, tipe data tersebut bersifat kandidat key kah, atau super key kah, atau tipe data tersebut dia bersifat wajib diisi atau tidak. Nah, itu juga saya sampaikan di kelas teori kemarin ya. Nah, kemudian pada saat kita tentukan, dan pada saat kita tentukan misalnya tipe datanya bersifat nol, maka nanti data yang diisikan di dalam field tersebut itu boleh isinya tidak ada. Tapi kalau kita buat tipenya adalah not null, maka isinya itu nanti harus wajib ada. Kalaupun nanti pada saat kalian melakukan proses penyimpanan dan lupa untuk mengisi data tersebut, maka biasanya otomatis akan diinputkan data sesuai dengan tipe datanya. Kalau misalnya tipe data yang kalian buat itu adalah integer, maka nanti secara default kalau kalian tidak mengisi tipe data tersebut, maka nanti akan dibuatkan 0 tipe datanya. Jadi ada isi di dalamnya berupa 0. Tapi kalau kalian membuat tipe data dari constraint bersifat 0 atau kosong, maka ketika kalian tidak mengisi dari tipe data tersebut, maka nanti pada saat tipe data tersebut di-query-kan, dia tidak mengandung apa-apa. Tapi tetap saja, seperti yang saya informasikan, tidak mengandung apa-apa atau tidak ada isinya bukan berarti dia tidak ada, tapi dia bernilai kosong atau 0. Maka nanti yang akan ditampilkan di dalam query data itu tulisan 0, biasanya seperti itu. Mengingat kembali pembahasan constraint yang saya sampaikan kemarin, constraint ini juga terkait dengan pembuatan primary kunci. Maka nanti diharapkan ketika kalian membuat primary kunci, jangan lupa untuk menyertakan not null. Kenapa? Karena primary kunci itu tidak boleh bernilai kosong. Jadi dia tidak boleh bernilai kosong karena primary key akan kita gunakan untuk identifikasi dari suatu record. Jadi suatu record itu memiliki satu buah field sebagai identitas dari record tersebut, maka identitas dari record tersebut harus kita isi dan tidak boleh bernilai 0. Nanti kalian akan buat primary key-nya harus bersifat not null.
boleh di dalam tipe data itu kita tambahkan tulisan unik boleh kita tuliskan. Di pembuatan tabel di pembuatan tipe data nanti di belakangnya boleh kita tambahkan tulisan unik kayak gitu aja. Nah, unik ini bisa kita tuangkan dalam tipe data. Misalnya di sini tipe data untuk email. Jadi tipe data untuk email itu bisa kita sertakan di belakangnya unik untuk memastikan bahwa tipe data yang masuk itu sesuai dengan tipe data yang diharapkan. Tapi tipe data ini sebenarnya ketika kita tidak menuliskan unik pun tidak ada masalah sebenarnya. Asal memang field yang kita inginkan itu kita tambahkan sebagai primary key, sehingga nanti record yang kalian simpan itu tidak akan sama dengan record yang lainnya berdasarkan fieldnya. Tapi kalau field yang di belakangnya di dalam satu tupel, seperti yang saya informasikan kemarin, tupel itu satu baris itu selain dari primary key itu boleh aja nilainya sama dengan record atau tupel yang lainnya gitu. Yang harus berbeda itu adalah primary key-nya, karena dia tidak boleh sama dengan primary key di record yang lain. Primary key kemarin sudah saya sampaikan di kelas teori ya. Kemudian foreign key juga sudah saya sampaikan di kelas teori. Secara penjelasan kurang lebih sama ya. Cuma nanti ada pengecekan check constraint, ini boleh dibuat, boleh enggak, karena ini hanya untuk memastikan tipe data dibuat atau tidak. Tapi misalnya ya, ketika kalian mau memasukkan sebuah data, kemudian data tersebut tidak sesuai dengan yang diinputkan, nanti yang tersimpan di dalam SQL-nya itu adalah pesan error. Nah, pesan error yang dituliskan di dalam SQL itu akan tersimpan di dalam keterangan di recordnya. Biasanya ini tidak perlu untuk dilakukan. Kenapa? Karena kalau berkaitan dengan user interface, check constraint ini tidak bisa langsung dicek di user interface ya. Biasanya user interface akan dilakukan proses pengecekan menggunakan bahasa program yang lain, misalnya bahasa program PHP untuk menginformasikan tentang validasi dari sebuah data, apakah benar data yang diinputkan atau tidak. Biasanya itu akan diolah oleh bahasa program di depannya. Nah, kalau di sini mungkin kalian nanti akan menggunakan PHP untuk melakukan proses pengecekan. Nah, itu bisa. Tapi kalau di database-nya saya disarankan tidak perlu untuk menggunakan itu. Nah, ada lagi constraint yang kita tuliskan dengan tulisan default. Jadi sebenarnya default ini kaitannya dengan field yang diisi ya. Jadi field yang diisi itu sudah ditentukan nilai defaultnya apa. Misal, kalau kalian mau menentukan nilai default dari sebuah penyimpanan angka, kalau dia angkanya tidak diisi, maka angka tersebut secara otomatis akan diisi nilainya misalnya 1 seperti itu. Maka setiap penyimpanannya akan diisi dengan 1. Nah, biasanya tipe data dari constraint dengan menggunakan default itu nanti harus juga diiringi dengan sifat not null. Jadi sifat not null harus disertakan di situ. Nah, ada perintah lagi yang lain yang ini sering bisa kita gunakan juga di dalam penggunaan DDL ya, Data Definition Language, yaitu adalah dengan menggunakan alter table. Kalau bahasa lainnya adalah rename sebenarnya ya, tapi lebih sering di SQL itu menggunakan alter table. Jadi alter table, kemudian nama tabel sebelumnya, kemudian ditambahkan tabelnya. Nah, ini adalah fungsi untuk bisa menambahkan field ya. Jadi ini nama tabel, kemudian kita akan tambahkan fieldnya. Fieldnya ini tidak bisa kita cuma menambahkan namanya saja, kita harus sertakan dengan atributnya dan tipe datanya, kemudian lebarnya apa, minimal ini ya. Nah, kalau mau ditambahkan lagi bisa di belakangnya dengan menggunakan not null, dengan menggunakan unique, dengan menggunakan default seperti itu bisa. Tapi secara umum sebenarnya yang harus ada itu adalah nama field, tipe, kemudian ukurannya. Nah, kita juga bisa gunakan alter table untuk mengganti nama dari tabel itu sendiri. Nah, mengganti nama dari tabel itu kita bisa terapkan dengan menggunakan change column. Karena yang kita ubah itu adalah fieldnya. Jadi change column, kemudian nanti nama field sebelumnya, kemudian nama fieldnya saja ya yang sebelumnya ya.
Tidak usah kita masukkan tipe data dari nama field sebelumnya, tapi nama field saja, kemudian nama field yang ingin kita ubah, kemudian tipe data yang ingin kita ubah, kemudian ukurannya. Kalau memang ternyata yang mau kita ubah itu hanya nama fieldnya saja, maka kita tinggal tuliskan nama fieldnya dengan nama field yang baru. Tipe datanya silakan diulang dengan tipe data yang sebelumnya sudah disimpan, kemudian lebarnya sesuaikan dengan lebar dari tipe data yang sudah disimpan sebelumnya. Nah, kalau kita mau menghapus tabel, kita gunakan drop column. Ya, seperti itu. Kalau kita mau merename sebuah database, itu juga bisa. Cuma memang adanya tulisan sintaknya agak sedikit panjang ya. Itu tergantung dari tabel yang kita buat. Contohnya seperti ini. Tergantung dari jumlah tabel yang kita buat. Dia menggunakan perintah, sebentar ya. Perintah. Tidak ada di sini ya, sebentar ya. Ini perintahnya adalah perintah Oke. Jadi perintah untuk kita melakukan proses perubahan dari sebuah nama database itu kita menggunakan perintah dari rename namanya. Nah, ini mungkin bisa dilihat ya. Jadi kalau kita mau merubah sebuah penyimpanan, kita buat dengan nama rename. Nah, cuma kalau kita mau menggunakan rename, ini ada dua contoh ya. Nah, hanya saja kalau kita menggunakan rename, hanya saja kalau kita mau merubah rename di sini, yang kita ubah itu nanti sesuai dengan jumlah tabelnya ya. Jadi kalau misalnya kita punya 5 tabel, maka nanti kita definisikan masing-masing 5 tabel di sini. Ini adalah tabel awal, kemudian untuk tabel barunya, nah itu harus kita definisikan lagi. Jadi ada banyak sekali hal yang harus kita definisikan dulu. Misalnya contoh ya, Oke. Kalau misalnya kalian punya database dengan nama latihan, oke, maka nanti kita akan buat namanya dengan menggunakan rename, kemudian tabel, kemudian nama dari nama dari database-nya, kemudian nama tabel. Kemudian kita ubah dengan nama apa, misalnya seperti itu. Misalnya ini new. Nah, ini adalah nama tabel misalnya seperti ini. Jadi nanti formatnya nanti formatnya kurang lebih seperti ini. Nah, maka semakin banyak tabel yang kalian buat, maka semakin banyak kalian mendefinisikan di sini tabel yang lainnya gitu. Nah, ini kan contohnya kan hanya satu tabel aja ceritanya ya. Jadi kita punya satu database, punya satu tabel. Nah, semakin banyak tabel dalam sebuah database, semakin banyak definisi yang kita buat. Misalnya latihan 1. Misalnya di sini
karyawan, kemudian penggajian. Misalnya seperti ini. Nah, nanti kalian akan buat hal yang sama pada saat kalian melakukan proses pendefinisian penyimpanan yang baru. Nanti akan dibuat definisi lagi di tabel yang baru seperti ini. Jadi semakin banyak tabel yang kita buat, semakin banyak juga tabel yang harus kita tuliskan ulang ketika kita mau membuat atau mengubah nama dari sebuah penyimpanan database-nya. Karena kan ini kan nama database-nya nih yang kita ubah. Nah, jadi untuk membuat atau merename atau mengedit semua database di dalam perintah SQL itu memang panjang ya. Jadi kalian harus bisa mendefinisikan sebuah nama database itu dengan sebaik-baiknya ya, sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai kalian membuat sebuah database itu nanti di kemudian hari ada proses pengeditan. Jadi pastikan kalian membuat database itu benar-benar ya harus dipastikan database-nya benar-benar harus benar sesuai kayak gitu. Tadi ada yang mau join terus hilang lagi. Ya sudah. Oke, next selanjutnya. Oke, perintah yang sama untuk database, ada drop juga tabel. Ini sudah dicontohkan juga di pertemuan sebelumnya. Nanti perintah ini juga bisa kalian lakukan kembali, ini untuk mengingat kembali ya. Perintah untuk menghapus sebuah database dan perintah untuk menghapus tabel, sintak perintahnya sama. Jadi nanti pastikan kembali kalau mau menghapus salah satu database atau salah satu tabel, itu pastikan kembali memang benar-benar akan dihapus, karena di penggunaan sintak SQL-nya sendiri itu tidak ada notifikasi untuk menginformasikan konfirmasi untuk memastikan bahwa apakah database atau tabel mau dihapus atau tidak. Jadi dia langsung kehapus seperti itu aja. Makanya pastikan kembali kalau kalian memang benar-benar menghapus, ya perintah tersebut jangan langsung dieksekusi. Jadi jangan tuliskan dulu perintahnya kalau memang benar-benar perintah tersebut bertujuan untuk menghapus database atau tabel yang diinginkan. Kita contohkan ya, kita create sebuah database dengan nama toko ya. Oke, kita ulang show database-nya. Kita pastikan database dari toko tidak ada. Oke, kita pastikan database dari toko tidak ada. Kemudian kita create database toko. Oke, huruf kecil aja semuanya. Kemudian kita pastikan kembali. Nah, kalau misalnya saya mencoba untuk melakukan pembuatan database lagi dengan nama yang sama, maka ini pasti tidak akan bisa kita buat karena database-nya sudah ada. Sehingga kita tidak bisa membuat nama database dengan nama yang sama. Kemudian kita coba untuk lihat apakah database yang kita buat itu sudah ada. Oke. Database yang kita buat sudah ada. Nah, ketika kita mau menggunakan perintah create table, oke, kemudian ketika kita membuat sebuah perintah create table, maka ini tidak bisa kita eksekusi di luar dari penggunaan database yang kita buat. Jadi seperti yang saya informasikan di pertemuan sebelumnya bahwa kita harus gunakan dulu use database atau use toko sebagai database-nya, nama database-nya, untuk kita bisa buatkan tabel di dalamnya. Kalau kawan-kawan menggunakan menggunakan SAM di MariaDB, pada penggunaan DBMS MariaDB itu sudah langsung di sini tulisannya berubah menjadi nama database-nya. Kalau di sini kita gunakan toko, di sini nanti bukan MySQL lagi kalau nggak salah, tulisannya toko. Jadi database yang digunakan sudah diketahui dari ruang lingkup DBMS MariaDB-nya. Kalau di sini kan tidak langsung diketahui nih. Cara kita mau mengetahui apakah kita sudah berada di toko, ya kita dengan menggunakan show table aja. Nah, ini menginformasikan bahwa tabel yang kita buat, menginformasikan bahwa tabel yang dimiliki oleh toko itu belum ada.
Nah, sehingga perintah selanjutnya kita bisa buat tabel dengan nama tabel barang. Nah, kalian harus bisa membaca skema ya. Kalian harus bisa membaca skema. Skema ini berisikan beberapa field ya. Kalau ini kan sebenarnya definisi skema ya. Walaupun ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai skema juga, tapi yang skema yang digunakan tuh ini, bukan ini ya, bukan kolom yang dua ini ya, tapi kolom yang di sini. Jadi kita nanti akan membuat tabel dengan nama tabel barang, dan kita akan buat 4 skema. 4 skema untuk fieldnya. Yang pertama ID barang, nama barang, tanggal terima, kemudian stok barang. Nanti tipenya kita tentukan varchar, kemudian tipenya datetime, kemudian integer. Nah, untuk ukurannya bebas aja ya, kita mau menentukan berapa di sini ya. Ini sekedar contoh saja ya. Nah, bisa kita buat seperti ini. Jadi nanti kita buat create tabel barang di dalam sebuah pendefinisian. Nah, kita akan tentukan di dalamnya. Nah, nanti kalian akan lihat di sini constraint-nya bahwa di ID yang pertama, di field yang pertama kita tentukan constraint-nya not null, not null, not null. Nah, pada stok barang kita akan buat constraint-nya adalah null, artinya ini boleh kosong. Tapi dengan dia boleh kosong, kita sudah tentukan standarnya bahwa pengisian nilai kosong itu kita paksa untuk memasukkan nilai 0. Di dalam constraint itu juga kita akan buat primary key-nya. Kemudian keterangan dari primary key ini kita beri nama PK barang. PK barang ini tidak terlihat langsung pada saat kita menampilkan struktur dari tabelnya, tapi ini akan terlihat di penggunaan GUI-nya ya. Oke, baik, kita coba contohkan. Kita bikin database-nya dulu. Saya sambil lihat. Jadi kalian jangan sambil menghafal ya, nggak apa-apa, kalian sambil lihat saja. Karena memang pada saat kita membuat sebuah database itu nggak perlu sambil menghafal. Kalau sambil menghafal ya tidak semua orang bisa menghafal sintak ya. Jadi tulis aja create tabel. Hati-hati jangan salah tulis antara tabel dengan tabel ya. Create tabel barang. Oke, kita buat seperti ini aja. Kalian boleh menuliskan langsung, pokoknya tulis langsung tanpa enter boleh. Tapi ya mungkin agak sedikit lebih kesusahan untuk melihat strukturnya ya. Jadi ketika kalian buat seperti ini, kalian tuliskan create tabel barang, kalian enter aja boleh. Nah, nanti dia akan menginformasikan simbol seperti ini. Nah, seperti yang saya informasikan di pertemuan sebelumnya, ini adalah simbol untuk menyatakan bahwa baris kode kita itu belum tuntas, belum selesai, karena harus diselesaikan dengan titik koma. Tapi kalau misalnya pada saat kalian di tengah jalan, kalian ketik-ketik seperti ini, kemudian kalian enter lagi, ternyata yang kalian ketikkan ini salah. Wah, ini salah, ini harusnya nggak kayak gini. Nah, ini tidak bisa kalian langsung mundur atau kalian klik di sini untuk mengedit, nggak bisa, karena ini udah dilaksanakan, tapi belum selesai. Nah, kalau sudah terlanjur seperti ini bagaimana? Kalau sudah terlanjur seperti ini, ya ini mau nggak mau kita harus ngulang lagi dari awal. Nah, tapi kalau sudah seperti ini bagaimana? Daripada kita klik ini, kemudian nanti kita enter menciptakan error, lebih baik kita tekan Ctrl C. Jadi tekan aja Ctrl C untuk mengakhiri sintak yang kita buat. Yang nggak mau kita tetap harus mengulang dari awal lagi, karena ini kan satu eksekusi. Ini adalah satu perintah sebenarnya, bukan perintah yang masing-masing sepertinya. Ini kan satu perintah di akhir dengan titik koma. Oke, saya ulangi ya, create tabel barang, saya enter aja, buka kurung, kemudian saya enter lagi ID barang. Jadi pastikan kalian menulis jangan typo ya.
varchar, kemudian kita isi dengan lebar 50 dan sifatnya adalah not null. Nah, seperti itu. Oke, kemudian koma, kemudian nama barang, varchar, kemudian kita tulis lagi 255 untuk ukurannya, tipenya adalah not null, koma lagi, kemudian kita enter lagi, tanggal dari tanggal terima sifat tipe datanya adalah date time not null. Jadi ini wajib untuk kita isi, jadi dia tidak boleh kosong. Kalau kosong dia akan menginformasikan nilai tidak ada. Kemudian setelah terima date time stok barang, integer, ya boleh kosong, tapi secara default dia kita tentukan nilainya adalah 0. Oke. Kemudian kita tentukan constraint-nya. Untuk primary key dari ID barang, kita beri keterangan PK barang. Oke, primary key-nya adalah ID barang. Oke, kita tutup kurung lagi 1 sebagai tutup kurung pendefinisian. Jangan lupa akhiri dengan titik koma. Jadi sebelum kita melakukan enter di sini, pastikan dulu isiannya benar ya. Jadi create tabel barang, buka kurung, ID barang. Oke, ini sudah kita lakukan tadi. Nama barang, sudah, tanggal terima, stok barang, integer, default 0. Constraint-nya, keterangan namanya PK barang, primary key, dia barang. Kemudian kita enter. Jadi ada query oke. Sepersekian detik sebelum, nggak sampai 1 detik, udah kita dapatkan satu tabel. Oke, kemudian kita cek kembali. Oke, ada satu tabel yaitu tabel barang. Kemudian kita bisa gunakan describe, atau kita gunakan des gitu aja ya. Describe juga bisa, des boleh, barang, untuk melihat struktur dari tabel dan struktur data yang kita udah buat. Sama ya, kurang lebih sama. Oke, barang, nama tabelnya barang, ID, ukuran 50 varchar, sifatnya primary key, dan lain sebagainya, integer 11. Oke, nah kenapa integer di sini nilainya adalah 11? Karena yang diambil adalah nilai integer. Nah, ini sudah saya informasikan pada pertemuan sebelumnya untuk nama dari tipe data. Nama dari tipe data kan ada int integer, ada medium integer, ada long integer. Nah, yang kita pakai ini adalah standar dari integernya. Maka lebar dari standar integer itu nilainya adalah 11. Jadi ukurannya 11. 11 itu mulai dari 0 ya, 0 sampai 11 angka. Nah, itu integer. Nah, kemudian next selanjutnya, tabel barang kita sudah punya. Oke, sebelumnya tabel barang ini merupakan tabel utama ya. Jadi yang harus kalian perhatikan di tabel barang ini adalah ada primary key-nya sebagai sebuah field untuk mengidentifikasi keterangan tuple dari satu record. Jadi satu record itu punya data yang berbeda dengan data lainnya, itu berdasarkan ID barang, berdasarkan ID barang. Jadi tabel 1 record 1 dengan record lainnya itu bernilai berbeda karena ada pembeda di ID barang.
Jadi ada pembeda di ID barangnya. Next, selanjutnya hasilnya seperti ini ya, sama dengan field yang kita buat. Oke. Nama fieldnya sama. Nah, kemudian nextnya kita akan buat lagi satu tabel dengan nama tabel pembelian. Nah, di tabel pembelian ini, tabel ini adalah merupakan tabel relasi dengan tabel barang tadi yang sebelumnya udah kita buat. Ya, Rafif. Nah, jadi tabel barang ini adalah sebentar. Oke, tabel pembelian ini adalah merupakan tabel field, tabel relasi ya, tabel relasi dari tabel yang sebelumnya kita buat di tabel barang. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, tabel pembelian itu ada satu field yang sumbernya berasal dari tabel barang. Nah, di sini tabel barang. Status yang diambil di sini ini merupakan tabel ini merupakan field primary key-nya, ya, primary key-nya. Nah, ketika field primary key ini kita pakai di tabel pembelian, maka statusnya menjadi foreign key. Nah, pastikan ID barang di sini, tipenya dan ukurannya itu sama dengan definisi yang kita buat di tabel barang. Jadi ID tabel barang varchar 50, pastikan ini sama ya. Ya, jadi kita akan buat tabelnya seperti ini. Oke. Kita buat satu tabel lagi dengan struktur yang sudah ditentukan. Nah, kayak gini aja enak ya. Create tabel pembelian. Oke. Kurung, ntar lagi ID pembeli. Nah, ID pembeli di sini ini merupakan primary key untuk tabel pembelian. Varchar 50. Kemudian ID barang yang merupakan foreign key-nya dari tabel barang itu harus memiliki nama field, tipe data, dan ukuran yang sama dengan yang dimiliki oleh tabel barang. Varchar 50. Nah, ini nanti saya kasih penjelasan kenapa kita harus buat 0 ya. Oke. Sementara kayak gini aja dulu, kita buat aja 0 kayak gitu aja ya. Ini sama, kenapa ini boleh nggak sama dengan yang sebelumnya? Nggak masalah saya ini kalau ini ya. Ini karena dia tabel yang kita buat itu berada di tabel pembelian. Jadi isi di tabel pembelian itu skemanya itu boleh aja kita ngikutin dari yang kita tentukan khusus untuk pembelian ya. Yang ini. Tapi untuk nama field sama ukuran serta tipenya, nah ini yang harus memang benar-benar sesuai dengan tabel rujukannya, tabel utamanya. Kemudian tanggal beli, at time, startnya adalah not null. Oke. Tanggal beli dan time not null, kemudian nama pembeli. Oh ya, ada satu penjelasan yang mungkin saya lupa untuk menjelaskan kenapa waktu kita membuat field itu kita buatnya seperti ini ya, ada garis bawah seperti ini ya. Sebenarnya ini bukan kewajiban harus ada garis bawah seperti ini ya, atau apa istilahnya ya, underscore ya. Bukan kewajiban, tapi pada saat kita mendefinisikan sebuah tabel, field itu tidak bisa membaca spasi. Jadi di field itu tidak ada spasinya. Jadi field itu adalah satu kumpulan karakter saja, kayak gitu. Jadi nggak boleh kita ada ruang spasi di situ. Sehingga untuk memudahkan kita membaca ya, ini hanya untuk memudahkan kita membaca aja bahwa ini sebenarnya penjelasan dari nama pembeli gitu.
Karena kalau digabung ya mungkin kita akan kesusahan untuk mengeja tulisan tersebut. Kalau digabung kan jadi nama pembeli kayak gitu. Jadi seolah-olah seperti itu. Sedangkan kita menginformasikan bahwa yang dimaksud itu adalah nama pembeli, sehingga untuk bisa membedakan dan untuk kemudahan membaca maka kita gunakan underscore di situ. Di sini untuk nama pembeli, kemudian pacar 50, sifatnya adalah not null, kemudian jumlah pembelian sifatnya integer. Nah, kemudian kita tentukan constraint-nya. Constraint di sini kita tentukan primary key-nya adalah ID pembeli. Nah, kita beri nama PK pembelian. Ini primary key pembelian maksudnya. Nah, kalau ini bebas aja ya. Ini sebenarnya adalah sebuah nama keterangan dari sebuah primary key saja. Jadi kalian bebas untuk membuat di sini dengan nama apa aja. PK beli kah, PK apalah seperti itu, ini bebas ya. Tapi yang nggak bisa bebas tuh ini, karena ini merujuk ke nama field-nya. Constraint dari PK pembelian sebagai sebuah primary key adalah ID dari pembeli. Jangan lupa tutup kurung skema pendefinisian, kemudian jangan lupa titik koma. Jadi sebelum di enter pastikan lagi ini benar ya. Ini benar. Oke, kemudian kita enter. Query oke. Nah, ada lagi satu, kalau misalnya kita mengalami kesalahan, mungkin ada kesalahan di bagian tertentu, misalnya di bagian tanggal ini kita salah tulis nih. Nah, di common form itu sendiri secara secara change dia ada menyimpan history dari sintak yang kita sudah buat. Caranya kita tinggal ketik navigasi ke atas atau ke bawah. Nah, navigasi panah ya ke atas atau ke bawah untuk memperlihatkan history dari sintak yang sudah kita ketikkan sebelumnya. Nah, ini panjang ya, dari mulai show database. Jadi semua yang kita ketik, mau itu ketikan benar, mau itu salah, itu semua kita bisa panggil kembali. Sehingga kalau misalnya kalian salah tulis pada saat kalian mendefinisikan ini, kalian bisa ambil berdasarkan historinya. Anggap saja ini misalnya kita salah tulis ya, sehingga kita pakai Ctrl C untuk balik lagi ke perintah awal. Nah, tulisan ini awalnya benar nih. Nah, daripada kalian menulis ini lagi, lebih baik kalian gunakan navigasi untuk memanggil tulisan seperti ini. Kemudian enter lagi, lanjut lagi, kayak gitu. Jadi gunakan navigasi atas bawah untuk memanggil perintah yang sudah kalian pernah ketikkan. Nah, ini sama ya, kalau saya mau ngecek tabel yang saya sudah buat itu ada atau tidak, ya saya show tabel. Nah, saya sudah ada history tadi untuk show tabel ya. Ini show tabel. Saya tinggal enter. Nah, ini ada 2 tabel yang sudah dibuat. Oke, kalau mau deskripsinya, kita cek show des tadi ya, tulisan descript tadi ya. Mana tadi des? Nah, ini karena ini mengacu ke tabel yang satunya, ya ini kita tinggal edit saja. Tabel pembelian. Nah, ini deskripsi dari pembelian, tabel pembelian udah ada. Oke. Sifatnya adalah ya, primary key-nya ada pada ID barang. Kemudian di sini ada foreign key-nya. Tapi foreign key di sini belum kita definisikan ya. Jadi ini sifatnya sifatnya boleh kosong. Ini kan yes ya. Secara default dia 0. Ini harus diisi nilainya. Tapi bisa tidak ditentukan. Nah, perlu kalian ketahui di sini kita ada satu ID barang yang merupakan field dari tabel barang. Tapi field ini belum kita definisikan sebagai sebuah foreign key. Ya. Belum kita definisikan sebagai sebuah foreign key. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi karena belum ada foreign key, pada saat kita membuat tabel pembelian ya,
Maka nanti kita bisa tambahkan foreign key untuk tabel pembelian. Kita menggunakan perintah alter, ya, seperti query ini ya. Jadi pada tabel pembelian kita akan menambahkan sebuah batasan. Kita beri nama batasannya. Ini nama batasannya ya. Ini bebas saja nama ini ya. Boleh nama sembarangan atau boleh saya buat seperti ini ya. Ini untuk foreign key-nya dari pembelian, tabel pembelian itu kita relasikan kepada tabel barang. Kemudian foreign key-nya kita tentukan di tabel pembelian ini adalah ID barang. Yang mana ID barang ini sumber referensinya itu berdasarkan tabel barang yang diambil pada field ID barang. Nah, ini kita akan panggil dalam perintahnya. Kita tuliskan ya, alter tabel. Alter tabel pembelian. Alter tabel pembelian constraint. Kita tambahkan satu constraint dengan nama foreign key pembelian relasional barang, di mana foreign key-nya diambil berdasarkan ID barang yang ada di tabel pembelian. Oke. Menggunakan referensi dari tabel barang. Akhiri dengan titik koma. Jadi pastikan dulu tulisannya benar ya. Alter tabel pembelian, di mana kita nambahkan sebuah ketentuan constraint. Kita beri nama FK pembelian rasional tabel barang, relasi barang, di mana pada saat kita tentukan foreign key-nya adalah ID barang, itu merupakan referensi dari ID barang yang ada di tabel barang. Enter. Waktu kita enter tidak ada nilainya, ya, jadi belum ada record, tidak ada duplikasi dan tidak ada perintah warning. Oke. Terus kita cek di tabel pembelian, dash pembelian. Nah, nanti akan ada informasi mul tulisannya di sini ya. Nanti ada tulisan informasi mul di sini. Mul ini ya singkatan dari multiple ya, multiple key. Walaupun di sini namanya adalah foreign key, tapi pada saat kita memanggil dia di command prompt menggunakan dash pembelian pada sintak SQL-nya, nah nanti yang akan diinformasikan key-nya adalah ini ya, multiple ya. Itu artinya si ID barang di sini itu boleh saja double ya, boleh aja dia pengisiannya ada yang sama, karena ini bukan merupakan dari kunci induk utama, karena kunci induk utamanya itu ada di sini. Kunci induk utamanya ada di sini, jadi bukan di sini. Jadi bisa jadi di sini nanti pada saat kita menginsert record, mungkin di sini nanti ada sama dengan ID yang lainnya. Misalnya ID yang kita isi di sini 01, ternyata yang lain ada juga 01, nggak ada masalah. Karena ini bukan merupakan kunci utama. Makanya dibilang multiple key, karena kunci utamanya ada di sini. ID pembelian itu cuma satu. Jadi barang apapun yang dibeli dia cuma satu. Ya, jadi di sini ID barangnya yang boleh aja sama. Ya, jadi pembahasan terkait dengan relasi ini nanti akan kita bahas di kelas teori untuk relasi banyak ke satu ke banyak, atau banyak ke banyak. Nanti akan kita bahas itu. Hasilnya seperti ini. Jadi pada query alter di atas itu, ketika kita tambahkan foreign key-nya, ID barang menggunakan perintah alter. Jadi selain itu juga nanti kita bisa memasukkan foreign key-nya pada saat kita buat create table di pembelian. Jadi waktu kita create table di pembelian di awal, itu bisa saja kita masukkan perintah ini. Boleh saja, ini kita masukkan pada saat kita tentukan tabel di sini. Nah, kita tambahkan aja di bawah sini. Jadi pada saat kita definisikan constraint PK pembelian primary key ID pembelian, koma. Nah, setelah koma, kita tambahkan ini. ADD constraint
kita sebutkan namanya, kemudian foreign key, ID, referensi barang. Kalau langsung pada saat kita meng-create tabel di awal. Oke. Nah, sekarang coba kita tambahkan satu field lagi di pembelian ya. Dengan menggunakan alter table di tabel pembelian, kita tambahkan lagi satu paling bawah, itu alamat pembelian varchar 70. Jadi kita tambahkan satu tabel ya, satu field ya. Kita tambahkan alamat pembeli. Kita tambahkan alamat pembeli. Oke, jangan lupa titik koma ya. Nah, kita sudah tambahkan satu field dengan nama alamat pembeli. Kita cek lagi, ada satu, kita masukkan varchar 70 alamat pembeli kita tambahkan situ. Kemudian hasilnya seperti ini kurang lebih ya. Nah, kita coba akan kita hapus nama pembelinya. Ini contoh aja ya, contoh. Kalau kita menghapus, kita menggunakan drop column. Kalau kita mau menghapus, kita gunakan drop column. Oke. Ingat ya, sekali lagi nggak perlu dihafal. Kalau tidak hafal, nggak perlu kita hafalkan ya. Jadi control tabel pembelian, kemudian kita drop column nama pembeli. Nah, ini yang kita akan hapus ya dari tabel nama pembeli. Oke, sudah kita hapus. Kemudian kita coba cek kembali. Jadi untuk field dengan nama pembeli itu udah kita hapus. Jadi yang ada di situ hanya ID pembeli, ID barang, tanggal pembeli, jumlah pembelian, kemudian alamat pembeli. Jadi seperti itu. Nah, kita coba akan mengubah satu sifat di dalam tipe data. Di sana tadi kita contohkan nama barang tadi ya. Nama barang di tabel barang ya, nama barang di tabel barang. Nama barang di tabel barang. Oke, nama barang kita ubah. Oke, karena yang di sini kita ubah di tabel barang, nama barang sifatnya adalah integer. Nah, ini boleh kita ubah. Tapi kalau mengubah ini boleh aja ya, kita ubah dulu ya. Oke, kita coba panggil des barang. Ya, kita cek dulu ya di sini. Tabel di sini kalau sesuai dengan materinya. Jadi di sini sifatnya varchar. Nah, varchar ini bisa kita ubah ya. Kita ubah jadi integer. Jadi kita ubah dengan alter tabel barang change column nama dari nama fieldnya, nama barang. Kemudian kalau kita tidak mengubah nama barangnya, yang kita ubah tipenya, nama barangnya tetap sama aja, nama barang. Nama barangnya tetap sama. Nah, seperti itu. Jadi yang kita ubah kan sebenarnya tipe datanya kan. Oke. Saya agak sedikit ngelak tadi di sini 5 detik baru keakses ya. Nah, karena tipe datanya udah diubah, jadi pada saat kita dash kembali namanya berubah jadi integer. Tapi idealnya nama barang di sini sebenarnya bukan integer ya, karena nama barang ini terdiri dari kumpulan karakter ya. Jadi kita kembalikan saja ke
ke format varchar. Jadi kita kembalikan saja di sini ke varchar ya. Varchar 255 not null. Oke, jadi kita kembalikan posisinya ke sini. Nah, sekarang yang kita ubah adalah tabel dari pembeliannya saja. Kan tadi tabel pembelian. Tabel pembelian tadi. Oke. Sudah barang. Oh, tidak. Tadi sudah kita hapus ya nama barang ya. Kalau berdasarkan history tadi ya. Nama barang. Nama pembeli. Nama pembeli udah kita hapus, tipe data, ID barang. Oh, ID barang ini aja nanti yang kita sesuaikan dengan tabel barang. ID barang varchar 50 sudah sesuai. ID barang varchar 10, jumlah pembelian integer, alamat pembeli sudah. Oke. Jadi kalau kalian mau melakukan perintah change column atau tadi sebelumnya perintah drop column atau perintah add column, nah itu gunakan perintah alter table. Jadi alter table nama tabelnya apa yang kita ubah, kemudian kita akan tambahkan kalau kita mau tambah fieldnya, kita akan hapus kalau kita pengen ngapus tabelnya, kemudian kita bisa ubah kalau kita menggunakan perintah change column, baru kita ubah. Nah, ini berlaku semua pada tabel ya, seperti yang saya informasikan tadi, ini berlaku pada tabel. Tapi kalau kalian mau mengubah nama field, nama database-nya, maka nanti yang diubah lumayan panjang ya. Seperti yang saya informasikan tadi ya, jadi lumayan panjang untuk kalian ubah. Nanti kode perintahnya kurang lebih ya seperti ini misalnya ya. Jadi kalau kita mau nge-rename database-nya, kita tinggal tuliskan rename tabel. Kalau di sini misalnya kasusnya tadi barang ya, misalnya di sini tadi nama tabelnya tadi toko ya, toko. Maka yang kita akan lakukan di sini yang diubah adalah barang, kemudian koma lagi, kemudian toko, kemudian pembelian. Nah, nanti kita akan ubah sesuai dengan namanya di sini. Terus di sini toko new misalnya seperti itu. Terus di sini barang. Kemudian toko new lagi, toko new, karena yang kita ubah adalah tabelnya. Untuk database-nya yang kita ubah ya, pembelian. Jadi database-nya nama awalnya apa, kemudian tabelnya kita munculkan dulu karena kita punya dua tabel, baru nanti kita akan ubah menjadi apa. Yang kita ubah menjadi apa itu nama toko yang kita ubah, kemudian tabelnya yang kita munculkan lagi gitu. Jadi ini murni untuk mengubah database, dan juga bisa mengubah langsung nama dari tabelnya dengan menggunakan perintah rename tabel. Oke, seperti itu. Nah, ini ada tugas ya. Nanti tugas ini juga saya share ke Smart ya. Jadi nanti tugasnya itu nanti kalian buat database seperti biasa ya, seperti perintah tadi. Jadi nama database-nya adalah mahasiswa, kemudian nanti kalian akan buat dua tabel, sama seperti kasus tadi ya, dua tabel. Yang mana ada tabel jurusan, kemudian ada tabel biodata. Nah, dari dua tabel itu, secara skema nanti kalian tentukan dulu. Tabel jurusannya sudah saya buat di sini ya. Jadi kalian harus bisa baca skemanya ya. Field yang pertama conjures, kemudian tipenya adalah integer, sifatnya not null, kemudian tipe field yang kedua nama jurusan, yang ketiga ketua jurusan, kemudian di sini tipe datanya. Nah, nanti conjure-nya itu digunakan sebagai primary key. Nanti tabel yang kedua juga sama. Tabel yang kedua, field yang pertama nomor chart, di sini ada tipenya. Conjure ini ngambil dari conjure dari primary key yang ada di tabel jurusan, kemudian nama varchar,
kemudian nilai integer, sifatnya not null, kemudian ada alamat, kemudian not null, kemudian ada jenis kelamin, JK, tuliskan aja JK, varchar 01. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fieldnya ada 6, kalau di jurusan 1, 2, 3, ada 3 jurusan. Kemudian nanti di tabel biodata, itu primary key-nya adalah nomor mahasiswa sebagai sebuah primary key. Nah, itu kalian tentukan ya tipe datanya sesuai dengan tugas di sini ya. Kemudian nanti modifikasinya adalah dengan menambahkan kode jurusan sebagai foreign key-nya. Sama seperti kasus tadi ya. Ya, jadi nanti jawabannya itu kalian share screen ya. Kalian share screenshot ya. Jadi nanti jawabannya kalian screenshot seperti soal seperti tugas sebelumnya. Kalian screenshot, nanti kalian kumpulkan pada pertemuan ke 5 ya.